sudah mendapatkan laba bersih lebih kurang itu ada 350 juta. Wajar petani se-Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini Nanda Stradonil. Tak bosan-bosannya kita selalu berbagi informasi, edukasi, serta inspirasi dari lahan pintar. Alhamdulillah hari ini cuaca hujan ya. Cuaca hujan 3 hari kemarin tuh cuacanya cukup beralih ya. Panas 3 hari sampai hari ini hujan. Nah, para petani tentu kita yang menyambung video kita malam tadi atau konten kita malam tadi yang kita upload, alhamdulillah sudah tayang hampir kisaran 10.000 kali ditonton di belum nyampe 24 jam ya, alhamdulillah. Nah, berarti dari hal ini tentulah lahan pintar ini diterima oleh semua petani Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya lahan pintar kita semua bisa memahami bagaimana nanti proses prediksi harga dan kapan prediksi tanamnya. Untuk menyambung cerita kita atau di pembahasan kita pada kesempatan kemarin atau malam tadi ini, hari ini kita akan menyampaikan membongkar secara langsung bagaimana analisa modal dari satu tanaman yang ada di lubang tanam cabai itu kisaran berapa. Nah, sebelum kita bahas ke situ, langkah lebih baiknya beri kami semangat dengan subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya supaya kita tidak ketinggalan informasi secara terus-menerus yang akan kita upload di channelnya Lahan Pintar. Baik, para petani seluruh Indonesia, berkaca kita sebelum membahas tentang modal dari tanaman cabai satu lubang itu, kita sebelumnya membahas tentang mari kita ingat-ingat terlebih dahulu sudah seberapa hasil panen yang sudah kita dapatkan. Apakah ini imbang dengan biaya produksi yang sudah kita keluarkan, atau justru kita rugi ya dalam segi menanam cabai. Nah, mudah-mudahan dari analisa ini kita mendapat gambaran atau motivasi untuk kita bisa melakukan budidaya tanaman cabai secara benar dan tepat supaya kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Analisa modal usaha tanaman cabai atau budidaya tanaman cabai dalam satu tanaman ini kita mulai dari kita dapat menghitung kira-kira berapa yang luasan yang ingin kita tanam. Contohnya, kita ambil dengan luasan 10.000 tanaman. Biasanya saya selaku pembudidaya ya, melakukan tanaman cabai ini itu 10.000 tanaman biasanya rata-rata yang luasan yang sanggup saya tanam. Nah, kemudian dari luasan itu kita dapat nanti menghitung berapa nanti jumlah mulsa yang kita butuhkan, berapa meter, kemudian berapa hari tenaga kerja yang kita butuhkan, dan kemudian pupuk dasarnya seperti apa, pupuk susulannya seperti apa, pengecorannya seperti apa, bahkan sampai nanti penyemprotannya berapa kali. Misalnya dalam sebelum musim panen atau sebelum hari panen itu berapa kali kita menyemprot dari awal sampai sebelum panen. Kita akan bahas semuanya dan ini kita harus perhatikan bersama-sama. Nah, saya sudah melakukan coret-coret ya. Ini sesuai yang pengalaman saya lakukan. Di sini kita di sini ya, saya lama panen itu biasanya menunggu dari 4 sampai 5 bulan tergantung kondisi lingkungan baik itu panas maupun hujan. Kalau musim hujan cenderung lebih cepat di dalam proses pembungaan dan proses pertumbuhan. Jadi di sini kita ambillah 5 bulan ya. Contohnya 5 bulan. Di sini ada luas tanam sebanyak 10.000 tanaman. Kemudian mulsa yang kita gunakan adalah 700 meter ya, 700 meter berarti itu biasanya yang kami sebut itu satu bal. Kita kalikan 2 berarti ada 1.400 meter. Jadi itu untuk 2 bal. Ini 2 bal ini kisaran lebih kurang 1/4 hektar. Jadi 1/4 hektar itu untuk 10.000 tanaman. Biasanya ya kami melakukan hal tersebut. Nah, di sini juga kita lihat harinya nanti kita hitung, kemudian harga mulusanya itu 700, kita anggap harga tertinggi itu 700, jadi ada 1.400.000. Dan kemudian kita beli bibit per 10.000 tanaman itu biasanya dalam satu kotak itu ada kisaran 2.000 tanaman, jadi kita beli 5 atau sampai 6. Jadi kita ambil contohnya di sini ialah untuk
10.000 tanaman itu ada kisaran harganya 2 juta. Jadi satu kotak itu 250. Untuk membeli bibit per 10.000 tanaman, saya mengeluarkan biaya itu ada sekitaran 2 juta ya, 2 juta. Kemudian untuk pupuk dasar itu ada 1.500.000 dan pupuknya terdiri dari ada kemarin itu ada SP, ada Vertipos dan ada Ponska, juga ada petroorganik. Jadi jika ingin menambahkan petroorganik cukup untuk 10.000 tanaman itu adalah 5 sak ya, 5 sak. Jadi biayanya itu kisaran untuk pupuk dasar itu ada 1.500.000. Kemudian para petani seluruh Indonesia, kita juga perlu mempertimbangkan dengan biaya obat. Jadi kemarin kita anggaplah 30 kali semprot itu sudah masuk masa panen ya, sudah masuk masa panen berbuah merah. Nah, kita hitung untuk biaya obat, kita anggap harga tertinggi biaya obat dalam 10.000 tanaman itu adalah 500.000 ya, 500.000. Jikalau penyemprotan 1 minggu 1 kali, kita ambillah tertingginya itu ada penyemprotan sebelum masa panen berbuah merah, itu ada 30 kali semprot. Jadi 30 kali 5 itu ada 15 juta. Jadi untuk pengecoran juga ada 1 juta. Ini pengecorannya 2 kali ya, itu normalnya. Dan kemudian pupuk ke 1, 2, dan 3, 4, 5 ini sudah masuk masa panen, sudah kita petik, dan itu kita kalikan harganya di 500.000 dalam 1 kali pemupukan. Jadi ada lebih kurang 2,5 juta. Itu hitungan saya yang kemarin ya, para petani seluruh Indonesia. Jadi di sini juga hari kerja, kalau kita hitung runut hari kerjanya itu ada 51 hari. Jadi kita ambil di tertingginya itu ada 55 hari kerja. Itu mungkin ada kegiatan yang di luar kegiatan yang tercatat. Jadi kita ambil 55 kali 80.000 untuk biaya tenaga kerja atau upah harian ya. Jadi dapatlah jumlah dari hari kerja itu ada 4.400.000. Kemudian dengan total biaya tersebut ini ya, kemudian yang ditambah dengan yang ini. Nah, jadi kita mendapatkan biaya normalnya itu lebih kurang 28.800.000. Ini sebenarnya udah luar biasa ya, sudah luar biasa biayanya, karena biaya ini kita ambil di rate tertinggi. Jadi kita standarnya itu biasanya 25 juta. Nah, jadi kita totalkan hasil dari target. Misalnya kita dalam 10.000 tanaman, itu kita anggap 1 kilo dalam 1 tanaman menghasilkan. Jadi kalau 1 kilo berarti ada 10.000 tanaman. Jadi 10.000 dikali 40.000, rata-rata harga sekarang ini ada 40.000. Jadi untuk pendapatan untuk pendapatan kotor dari cabai tersebut itu ada 400 juta. Itu hasil jika tanaman cabai mencapai 1 kilo per tanaman. Jadi ada 400 juta. Kemudian kita tentu bertanya, kalau 400 juta dikurangi, anggaplah total biaya ini keluar semuanya ini adalah 30 juta dalam 10.000 tanaman. Berarti kita tinggal bagikan. Jadi ada lebih kurang 3.000 per tanaman, 3.000 rupiah per modal 1 tanaman. Itulah modalnya. Modal 1 tanaman adalah 3.000 rupiah. Itu normalnya. Bahkan kalau kita lihat petani-petani yang lain mungkin ada yang sampai 5.000 dan ada yang di bawahnya 3.000. Ini kita ambil titik normalnya, itu biasanya 3.000 per tanaman. Itu sudah modal luar biasa ya dalam 1 pokok tanaman. Kemudian tentu kita akan bertanya-tanya masalah petiknya gitu. Petiknya sudah berapa kali normalnya gitu. Kalau cabai kita lakukan pemupukan, makanya normalnya dalam pemetikan ini ada sampai 30 sampai 35, ada bahkan sampai 40. Ada yang orang mungkin sampai 60 dan sekian. Jadi kita di sini normalnya ya, kita anggap di sini ada 30 kali panen. Dalam 1 minggu 1 kali itu ada 30 kali panen. Jadi 30 dikalikan, kita anggap rata-rata hasil panen setiap waktu itu mungkin ya ada yang di saat buahnya puncak mungkin bisa sampai 1 ton. Kita ambil saja 400 kilo per sekali panen. Jadi ada 12 ton ya. 12 ton. Ini perkiraannya. Kali 40.000 sudah ada 480 juta. Kemudian kita bandingkan dengan hasil 1 kilo per tanaman. Itu ada 400 juta. Wah, kita kurangi dengan biaya, maka kita sudah mendapatkan laba bersih lebih kurang itu ada 350 juta.
wajar petani se-Indonesia ini mungkin ada yang membeli Pajero, ada yang membuat rumah, dan saya pribadi juga alhamdulillah sudah mendapatkan hasil ya, sudah mendapatkan hasil walau ditebas ke orang yang sudah membelinya. Nah, para petani, kalau kita perbandingkan dengan analisa ini alhamdulillah wajar ya, wajar dan masuk akal dengan kita mendapatkan hasil dengan gambaran harga yang sekarang. Nah, seperti itulah sebenarnya analisa usaha dari budidaya tanaman cabai. Jadi dalam satu pokok tanaman cabai itu kisaran modalnya itu rate-nya itu biasanya 3.000 sampai 5.000. Itu sudah mewah ya, sudah kita servisnya itu kalau ibarat mobil itu sudah servisnya excellent gitu, paling baik. Jadi otomatis kita harus menjaga dari modal yang kita sudah tanam 3.000 tersebut. Kita jaga modal kita supaya bagaimana tanaman ini bisa menghasilkan gitu. Bisa menghasilkan, kalau minimalnya 1 kilo dalam satu pokok kita sudah mendapatkan 400 juta gitu. Kalau dia misalnya lebih dari 1 kilo, kita prediksi tadi sudah mencapai 480 juta. Ini kita perlu memperhatikan ya. Memperhatikan yang pertama itu tadi yang kita sebut analisa usaha atau analisa budidayanya gitu, seperti apa. Kemudian perawatannya bagaimana, kemudian perlakuannya itu harus maksimal sehingga tanaman cabai nanti walaupun yang sudah terkena virus nanti bisa ditanggulangi dengan tanaman cabai yang tumbuh subur, rimbun dan tinggi, dan berbuahnya ya otomatis berbuah banyak.